Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel UID Network Education and Learning. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda dan kita kedatangan untuk yang beberapa kalinya bersama Prof. Dede Rosyada MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat ya Prof Ya, ya. amin. Ya. Teman-teman, hari ini sudah ke 24 hari di hari puasa dan kurang lebih dari 1 minggu lagi kita akan menuju pada Hari Raya Idul Fitri. Ya, karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, banyak hal yang ingin kita tanyakan. Nah, gini Prof, pertama adalah bagaimana atau sejarahnya sih daripada sejarah singkat daripada perayaan Idul Fitri itu sendiri. Oke, baik. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya dan juga hostnya ini, Nadia. Kami dari program S3 UID, PAI, mengucapkan selamat Idul Fitri ya, 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat apa yang kita inginkan, mendapatkan kemenangan di hari kemenangan ini. Amin. Ini salah satu tradisi yang unik ya, di mana kita umat Islam selalu merayakan Idul Fitri dengan perayaan yang berbeda dari hari-hari biasa atau perayaan dengan berbeda dari hari-hari besar lainnya kan. Kalau Maulid Nabi dirayakan di masjid-masjid dengan ceramah, gitu. Isra Mi'raj demikian ya. Tapi ini kalau Idul Fitri itu dirayakan di kampung, di masyarakat. Gitu kan. Ini sebenarnya kenapa awalnya terjadi seperti apa? Jadi kan awalnya itu adalah kemenangan Islam dalam perang Badar. Nah, perang Badar kan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan, dan Islam mendapatkan kemenangan yang sangat signifikan, walaupun memang waktu itu jumlah tentara Muslim itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah tentara Quraisy. Ya. Katanya 1/10 katanya sih. Historisnya begitu. Tapi mereka mendapatkan kemenangan spektakuler. Sehingga sepulangnya ke Madinah itu, para sahabat bilang ke Rasulullah, Rasul, kita rayakan ya supaya lebih kita merasa ada kebahagiaan dan kemenangan ini gitu kan. Kata Rasulullah, boleh, tapi nanti setelah Lebaran ya, setelah Idul Fitri, kira-kira gitu. Jadi setelah Idul Fitri, setelah mereka salat Idul Fitri itu, baru mereka merayakan kemenangan ini di Madinah awalnya itu. Jadi sebenarnya mereka merayakan kemenangan di Madinah aja, tapi ramai. Jadi ada, kalau sekarang sebenarnya euforia kemenangan perang Badar. Nah, tapi kemudian sekarang ini oleh umat Islam di dunia, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana. Di Pakistan, India juga melakukan hal yang sama, itu kan, bahwa Idul Fitri itu diambil sebagai momentum di mana kita akan menyempurnakan kemenangan proses berjuang jihad dalam melawan nafsu kemanusiaan kita. Ibarat kita berpuasa selama 1 bulan penuh, lalu kemudian kan 1 bulan penuh itu kita melatih diri bagaimana mengendalikan jiwa kita, mengendalikan nafsu kita, sehingga betul-betul kembali dikendalikan oleh ruh kita yang Allah titipkan dalam diri kita. Bahwa puasa ini Allah menyampaikan betul supaya kan ujungnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam bla 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 la'allakum tattaqun. Ujung takun la'allakum tattaqun. Jadi ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqunnya ini supaya tattaqunnya itu konotasinya adalah kita kembali dikendalikan oleh ruh yang ada dalam diri kita. Ruh itu adalah memang titipan Tuhan atau memang titipan Tuhan ada pada manusia supaya unsur Tuhan itu ada terus mengendalikan kita gitu. Nah, kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan unsur manusia yang memang fisik ini yang memang selalu cinta kepada dunia. Karena kita fisik ini kan terbuat dari unsur dunia lah, dari makanan, dari karbohidrat, dari protein, semuanya kan unsur dunia kan. Maka kemudian kita itu cinta dunia. Maka kemudian kalau kata Al-Hadis dikatakan bahwa kita ada unsur nafsu dalam diri kita, unsur manusia yang itu akan mengendalikan kita supaya kita mencintai dunia. Dan ketika mencintai dunia kita menjadi hedonik. Kita bisa melanggar banyak bisa melanggar banyak norma-norma syariah. Nah, lalu kemudian dengan puasa ini dilatih oleh Allah supaya
kalian ingat bahwa saya titipkan ruh dalam diri kalian. Nah, gitu kan. Nah, itu supaya mengatakan lagi bahwa kalian tidak boleh terkendalikan oleh kecintaan kepada dunia seperti yang dikatakan oleh Nabi, tapi marilah kita kembali kepada kecintaan kepada akhirat, melalui Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah melatih diri kita supaya betul-betul melalui mengidentifikasikan diri kepada Dia, gitu kan. Jadi Allah menitipkan ruh dalam diri kita, dan sekarang kita dilatih sekarang ini supaya kita menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, dengan mencoba mengidentifikasikan diri kepada Dia, kepada Tuhan itu sendiri. Bagaimana mengidentifikasikan itu? Bahwa sekarang kita ini kan tidak makan selama 14 jam. Tidak minum selama 14 jam. Itulah Allah yang selama ini tidak pernah makan, tidak pernah minum, kan itu. Maka kita sedang mencoba mengidentifikasikan diri kita kepada Allah, gitu kan. Lalu kemudian jiwa kita dilatih. Jiwa kita pada saat yang sama dilatih supaya kita lebih banyak seperti Dia mengasihi orang lain, kan ini. Latih apa? Manfaat rasa iman, falau ajrun lain khusus bil ajri, falau ajrun kasaimihi lain khusus bil ajri, gitu. Salah satu contohnya, barang siapa orang yang berpuasa memberi buah ke orang puasa, maka dia akan dapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan tidak berkurang sedikit pun. Itu artinya Allah melatih melalui makanan, tapi sedang melatih diri kayak saya, kan? Nah, gitu. Sedang melatih diri saya. Sifat kayak saya itu kan sifatnya Allah, gitu. Allah itu kan Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmannya Allah itu kan Dia Maha Rahman, Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayangnya Allah. Sayangnya Allah, Dia menyayangi orang yang sangat soleh, sangat taat kepada Dia. Sufi segala macam Dia sayangi. Dia sayangi orang yang soleh tapi kadang-kadang fasik. Dia sayangi orang yang betul-betul fasik, kadang solehnya itu sedikit sekali. Dia sayangi orang yang memang betul-betul tidak beriman, berarti dia pun menyayangi orang yang betul-betul melawan dia, gitu loh. Dia kuasa itu semuanya kepada semua orang. Nah, sekarang bagaimana kita dilatih oleh Allah supaya kita melatih diri kita menyayangi minimal orang-orang yang dekat dengan kita lah, yang bersama-sama kita, kan, yang sayang kepada kita, kita sayangi. Ya, orang yang sayang kepada kita, yang membantu kita musuhi. Orang yang sama dalam teamwork kita kemudian hianati, itu kan nggak benar. Lalu kemudian juga kita disuruh menyayangi orang-orang yang memang connecting kepada kita lah. Connecting, supaya kita sebagai dosen mahasiswanya, gitu, sebagai guru siswanya, itu kan connecting kepada kita. Jadi jangan dimarahi, jangan kemudian dibuat dia sakit hati, gitu kan? Itu kan memang Allah yang memberikan contoh seperti itu kepada kita, gitu kan. Juga yang agak berat itu kita yang ketiga tadi, gimana ketika ada orang mitra kita, sahabat kita, koneksi kita, tapi dia benci kita dan dia mengkhianati kita, kan? Nah, kalau orang benci kita, mengkhianati kita, kan saya mengatakan fajazau sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Orang yang berbuat jelek itu itu balasnya harus kejelekan yang sama. Tapi Allah dalam bahasa ini menyuruh kita sayangi dia, gitu. Sayangi dia, gitu. Jadi Allah itu meminta supaya kita bisa menyayangi dia, seperti Allah memberikan contoh dengan Rasulullah itu, kan. Rasulullah kan dengan la ma'rufatullahi lillahi wa la kunta fatun qadil qadil fatun khalifah wa nastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia. Kalau kita sampai maafkan orang yang berbuat jahat kepada kita, mungkin gampang. Tapi kita minta maaf pada dia atas kesalahan dia kepada diri kita, kan mungkin tidak mudah, kan itu. Tapi Allah juru kita gitu loh. Nah, itu saya kira itu yang memang pusat perjuangan kita selama sebulan itu adalah melatih jiwa kita supaya betul-betul jiwa Tuhan melekat pada diri kita, dan refleksi humanitas, refleksi kemanusiaan kita adalah refleksi Tuhani, gitu. Nah, itu yang kita inginkan. Lalu kemudian perjuangan ini besar, perjuangan ini sangat berat, dan berakhir dengan sebuah kemenangan. Dia 30 hari bisa selesai. Selesainya endingnya seperti apa? Mereka ingin menyempurnakan ke perjuangan ini dengan sebuah pesta besar, Idul Fitri, dengan mencoba menghubungi silaturahmi kepada semua orang supaya
supaya mereka saling memaafkan atau itu saling memaafkan, dia saling menyayangi kembali, saling komunikasi kembali, itu kira-kira begitu, sehingga kemudian terlahir kembali sebagai manusia yang berjiwa ketuhanan. Nah, kira-kira. Jadi begitu kurang lebih sejarah Sejarahnya dan Idul maknanya. Fitri. Ya, sudah termasuk makna ya berarti ya, Prof, ya? Maknanya Itu masuk jadi dalam seperti itu. kategori makna Idul Fitri bagi kehidupan. Jadi secara garis besar kalau sejarahnya itu berarti muncul awal mula dari Perang Badar. Perang Badar. Iya, yang pasukan kita itu sedikit tapi kita bisa memenangkan Betul. daripada peperangan tersebut. Dan kalau ditarik sekarang ya itu kita melawan perangnya itu melawan jihad hawa nafsu. Betul. Dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Langsung Prof jelaskan ke maknanya ya, makna daripada Idul Fitri bagi kehidupan kita. Iya betul. Gitu. Nah, terus strateginya gimana nih Prof? Strategi kita ketika kita sudah mencapai daripada kemenangan di hari Raya Idul Fitri agar kita bisa tetap meningkatkan keimanan kita setelah Idul Fitri. Jadi bukan hanya pas ketika puasa sampai pada hari Raya Idul Fitri, tapi setelah itu bagaimana strateginya? Nah, gini, supaya kita terus menjadi orang yang seperti diidealkan oleh Allah, manusia tapi berjiwa ketuhanan, yang kita betul-betul kita inginkan, maka kemudian kita mulai dengan starting point yang ending of Ramadan, kan? Kata Rasulullah kan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja, kan? Kharaja min Ramadan kayamin walatu umuh itu. Jadi barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga dengan iman, ihtisab itu kan bermuhasabah. Bermuhasabah di malam hari, di 10 hari Ramadan itu kan bermuhasabah, gitu kan. Muhasabah itu gini, dosa saya apa saja sih, gitu kan. Selama saya dari usia 15 sampai usia 70 itu atau sampai 60 itu 45 tahun ini, berapa kali sih salat saya yang saya tinggal, gitu. Itu kan diingat-ingat itu. Ingat-ingat kan. Lalu dia minta maaf kepada Allah. Karena dosa yang pada Allah langsung bisa bertindak, gitu kan? Karena ya udah, aku udah maafkan, kata. Kalau mungkin ya kalau kita bertobat, kalau kita bertobat kali-kali, kalau kasih Allah, udah saya maafkan, gitu kan? Kemudian berapa lama kita bekerja sebagai profesional, berpunya gaji, tidak pernah dihitung-hitung, gitu kan? Tidak pernah dihitung-hitung. Gaji saya itu punya wajib zakat, tidak wajib zakat, gitu kan? Sekarang saya mulai zakat, tetap saya mulai zakat. Nah, itu kan hutangnya dia kepada Allah, kan? Kita maaf kepada Allah, ya Allah, saya minta maaf kepadamu. Ini saya udah hitung, saya maksimal. Mudah-mudahan Engkau bisa memaafkan dan saya maafkan. Allah bisa eksekusi. Tapi kemudian ketika urusannya itu dengan teman sejawat ketika masih kecil, masih remaja, itu kan sudah jadi dosa juga, kan? Asal dia sudah mukallaf, sudah 15 tahun, di kampungnya bermain-main, berantem, kan dosa, kan? Bermain cinta monyet, berputus-putusan, dosa, kan? Maka kemudian sekarang mereka pulang kampung untuk mencari ini yang dosa-dosa masih muda itu, kan? Minta dimaafkan. Kenapa? Karena kata Allah, saya bisa maafkan, tapi dulu sama dia, katanya. Saya kan urusan itu dengan dia, bukan dengan saya, kata dia, kayak gitu, kan? Maka mereka rame-rame ke kampung untuk mencari orang-orang yang selama ini dia punya koneksi dan punya sedikit sangkutan-sangkutan, kita lepaskan sehingga semuanya bersih, gitu kan. Jadi kemudian kharaja min ramadhana kayamin walatu umuh. Jadi dia belajar dari keluar dari bulan Ramadan itu seperti ketika dia keluar dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Itu starting point-nya. Lalu kemudian apakah kita akan mengulang track yang kemarin? Nah, itu. Nah, kalau kita kemarin berarti tobatnya nggak selesai. Ya, gitu kan. Kalau masih ada yang salah kemarin, ya jangan diulangi sekarang, gitu kan. Kalau kemarin jadi dosen suka marah-marah mahasiswanya, nah, jangan marah-marahin mahasiswa, gitu kan. Jangan membuat kalau bimbingan skripsi suka dimarah-marahin mahasiswanya, jangan marah-marah mahasiswanya, gitu kan. Supaya kita yang track yang dosa-dosa itu menjadi tidak menjadi kebiasaan lagi, gitu kan. Sekarang coba hidup dengan basisnya itu basis sifat uluhiyah yang ada pada manusia, kita implementasikan.
Karena sifat-sifat Tuhan yang ada pada kita kan sifat rahmat itu ada pada setiap manusia, ada setiap pada manusia. Pada setiap manusia punya potensi untuk menjadi penyayang pada banyak orang, gitu kan. Nah, maka kemudian ketika kita berhadapan dengan kesulitan pun dengan mitra kerja kita dan klien kita jelaskan saja dengan baik. Itu jangan sampai kemudian dia tersinggung dengan kata-kata kita. Itu jangan sampai kemudian dia menjadi sakit hati dengan kata-kata kita. Itu akan menarik. Lalu kemudian yang kedua, ya kita kan sebagai profesional pasti punya pendapatan, itu kan. Banyak sedang atau sedikit relatif ya, relatif. Tapi kan dalam konteks Ramadan ini, dalam Al-Qur'an ya, itu surat yang sama itu. Jadi dalam takhir jadi wa'ud, qalil min al-qalil lam nalaili ma yaqalil min al-qalil ma yahjaun, kan sedikit itu di malam hari, wa bil asari hum yastaghfirun, kan. Beberapa waktu dia beristighfar. Wa fi amalihim aqul lisa'il ma'rum, itu ujungnya gitu. Jadi dalam harta mereka itu hak orang-orang miskin yang minta-minta, hak orang-orang miskin yang tidak minta-minta. Mungkin pendapat kita ya nggak sampai 7, kalau kata dapat itu apa kan minimal 7 juta per bulan, dia udah wajib zakat profesi. Tapi mungkin pendapat kita tidak sampai 7 juta, mungkin sekitar 6 juta lebih. Tapi hak orang itu sudah hilang. Tetap ada gitu. Maka kemudian kita coba salurkan hak itu kepada mereka fuqara wal masakin, sehingga kemudian kita bentuk kasih sayang itu merefleksi tidak hanya dalam bentuk ucapan, tidak hanya dalam bentuk behavior, tapi dalam bentuk action gitu. Sehingga betul-betul ketika kita menjadi bagian dari kehidupan semua kita, dan betul-betul kita merefleksikan sifat uluhiyah kita sebagai yang dalam kemanusiaan kita. Nah, sehingga kemudian kita itu menjadi bagian dari kehidupan komunitas sosial ini. Ketika kita menjadi bagian dari kehidupan manusia, kehidupan komunitas sosial kita, maka kita sudah betul-betul menjadi khalifatullah fil ardh. Di khalifatullah fil ardh itu sebagai khalifah pengganti Allah di muka bumi itu bukan sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang gubernur, bukan sebagai seorang bupati, tapi juga sebagai manusia muslim yang dia memperefleksikan kisahnya kepada sesama manusia. Sehingga kita betul-betul representing of God for the human life. Jadi kita merepresentasikan Tuhan untuk kehidupan manusia ini. Kenapa? Karena kita memang punya kemampuan untuk itu gitu loh. Kita sehat, kita bisa bekerja, kita masih bisa berpendapatan. Bayangkan umpamanya di usia saya, saudara yang nggak bisa kerja, masih di rumah saya, pasti nggak berpendapatan. Kalau tidak akan mengirimkan malaikat kasih duit, kan nggak ada kan itu. Duitnya ada pada Nabi ya, ada pada saya, ada pada yang bekerja. Kata Allah, tuh uang keluarkanlah, zikirlah. Ketika dia keluarkan, itu namanya khalifatullah fil ardh. Kira-kira itu. Itu sudah merupakan sudah bagaimana menginsersikan Tuhan, sifat uluhiyah ketuhanan itu pada diri manusia kita, dan kita betul-betul menjadi merefleksikan sifat dan sikap uluhiyah kita dalam kehidupan sosial. Saya kira itu merupakan revolusi besar dalam kehidupan sosial kita sebagai hikmah dari Ramadan, di mana kita akan hikmah Ramadan di akhir Idul Fitri, lalu kemudian kita mencoba merubah diri kita yang ke depan jauh lebih baik. Ciri baiknya itu hanya dengan satu, bagaimana merefleksikan sifat dan sikap uluhiyah kita dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Tuh, kira-kira ya, menurut saya itu saja kita bisa lakukan dah lebih baik lah. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi tadi mungkin merupakan the last question dari saya, bagaimana strateginya ketika kita menghadapi atau kita sudah melewati daripada hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, tapi tetap gitu kan. Ada beberapa yang Prof sampaikan. Yang pertama adalah muhasabah diri ya Prof. Ya, betul, muhasabah diri, kemudian sifat uluhiyah kita gitu kan kepada sesama gitu, dan yang terakhir adalah salurkan apa yang menjadi hak orang lain. Betul. Agar kita menjadi khalifah fil ardh. Jadi khalifah fil ardh itu bukan hanya pemimpin, gubernur, kepala sekolah gitu ya Prof. Semua kita khalifatullah fil ardh. Khalifatullah ardh itu berfungsi atau bisa untuk seluruh manusia. Betul. Seperti itu. Mungkin itu saja ya Prof yang bisa kita diskusikan pada hari ini.
untuk kedepannya saya ucapkan terima kasih Ya, dulu, sama-sama. terima kasih banyak Sama-sama, untuk ya. Prof yang sudah menyediakan waktunya. Mungkin nanti di lain kesempatan Ya, insyaallah. kita akan bahas lagi teman-teman dengan tema yang berbeda, Dengan tema dengan apa? pembahasan yang berbeda. Ya. Insya Allah tetap dukung channel kita di UID Network Education and Learning. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar kita mau bahas apa lagi. Kemudian narasumbernya siapa lagi yang akan kita datangkan. Itu saja dari saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.